Kau mari katakan, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Dalam kuasa aku berlindung. Kekudusan-Mu Tuhan, di dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Berjalan denganmu ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Semua iman kami percaya Kau Tuhan yang kasih. Di dalam kuasa aku berlindung Tuhan. Oh aku berlindung. Kekudusan-Mu, di dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Berjalan denganmu ku lewati semua. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Di dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Kami percaya, di dalam kuasa aku berlindung. Ya aku berlindung. Kekudusan-Mu Tuhan, di dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Berjalan denganmu ku lewati semua. Berjalan denganmu, berjalan denganmu, berjalan denganmu, berjalan denganmu, berjalan denganmu Tuhan. Berjalan denganmu ku lewati semua. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk setiap kasih-Mu, cinta-Mu buat setiap kehidupan kami semua Tuhan. Bawa iman kami lebih tinggi lagi Tuhan. Supaya melewati setiap masalah kami. Supaya melewati setiap kesesakan kami. Supaya kasih-Mu melimpah-limpah di dalam setiap hati kami semua Tuhan. Engkau mengurapi setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan kembali Tuhan. Yang sedang berbeban berat, biar Engkau memberikan kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan mereka semua. Yang sedang mengalami setiap jalan yang buntu, biar Tuhan terus memberikan pengharapan yang baru di dalam setiap kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biar Engkau tenangkan setiap jiwa kami Tuhan. Biar Engkau terus membuka setiap hati kami. Supaya hati Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu terus Tuhan tertanam, bertumbuh, berbuah. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Bahkan sampai selama-lamanya. Mengerjakan apa yang Tuhan mau. Mengerjakan apa yang Tuhan suka. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sampai Tuhan kehendak-Mu terjadi buat setiap kami semua. Terima kasih Bapak.
Kami mengucap syukur Tuhan. Biar pada malam hari ini ada satu persekutuan yang indah Tuhan. Supaya kami boleh menerima lawatan yang baru daripada Tuhan. Kami boleh menerima urapan yang baru daripada Tuhan. Supaya hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami sudah berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap katakan, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semua. Shalom. Puji Tuhan. Oke, tema di dalam malam hari ini adalah perjalanan iman sahabat Tuhan. Artinya bagaimana di dalam setiap kehidupan kita, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tema ini sungguh sangat memberkati setiap kehidupan saya juga. Karena setiap kita ini sebenarnya sedang di dalam satu perjalanan iman. Amin. Bahwa setiap kita, baik yang kita baru percaya, sudah lama percaya, kita semua ini sedang ada di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan ini adalah sahabat kita semua. Tetapi bukan hanya berjalan di dalam iman, tetapi ini nggak kelihatan ya. Ini bukan rahasia loh. Kayak kotak tadi itu sebenarnya ada isinya. Ya, artinya bahwa kehidupan kita itu bagaimana kehidupan orang yang percaya itu adalah menjadi penakluk dan pemenang. Amin. Bahwa kita semua ini yang mempunyai iman adalah seorang penakluk dan kita adalah seorang pemenang. Tetapi penakluk di sini bukan penakluk yang negatif, bukan penakluk yang duniawi. Sebab hari-hari ini banyak mindset, kalau kita mendengar banyak mindset yaitu namanya scarcity. Pernah mendengar? Scarcity mindset. Artinya mindset bagaimana kita ini berlomba-lomba di dalam dunia ini. Dan seringkali mindset ini terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kalau bahasa gampangnya nggak mau kalah. Mindset yang nggak mau kalah. Mindset yang selalu pengen menang sendiri. Artinya dia berlomba-lomba bagaimana dia supaya menang dengan cara apapun yang harus dikerjakan dan dilakukan. Nah, mindset ini sangat luar biasa terjadi di dalam generasi kita sekarang. Khususnya di generasi Gen Z, Gen X dan lain sebagainya. Bahkan bukan cuma Gen Z, orang-orang yang senior pun sekarang juga punya mindset scarcity. Dan scarcity ini mindsetnya sudah mulai masuk ke dalam gereja Tuhan. Sehingga membawa dunia ini di dalam gereja Tuhan. Kalau saya rajin ke gereja karena saya nggak mau kalah. Kalau saya mau penampilan lebih baik karena saya nggak mau kalah. Sehingga bukan karena dia belajar untuk mengasihi Tuhan, belajar untuk cinta sama Tuhan, tekun sama Tuhan, tetapi karena motivasinya bicara nggak mau kalah. Nah, ini sering di dalam kehidupan kita semua yang disebut dengan namanya scarcity. Artinya bahwa iman kita bukan iman yang tidak mau kalah karena kita ingin mengalahkan orang lain. Tetapi bagaimana kita bisa menaklukkan diri kita sendiri. Amin. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita sendiri. Mungkin emosi kita, kehendak kita, kemauan kita. Dan banyak hal, ambisi kita, kesulitan kita, kesesakan kita. Bagaimana kita bisa senantiasa belajar menaklukkan sesuatu yang kadangkala justru menguasai kehidupan kita semua ini. Nah, inilah iman yang Tuhan sedang berikan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Next. Puji Tuhan. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita percaya bahwa identitas kita itu tadi bukan bicara karena kita tidak mau kalah. Bahwa kita mempunyai Bapa yaitu di sorga. Amin.
bahwa kita mempunyai Allah Bapa di sorga yang senantiasa menanti kita, senantiasa menolong kehidupan kita. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa datanglah ke dalam tata kasih karunia Tuhan, supaya engkau mendapatkan pertolongan dan rahmat tepat pada waktunya. Sebab kita mempunyai Bapa di surga. Amin. Artinya engkau tidak mencari hal yang lain, tetapi engkau melihat Bapamu yang di surga. Kita mempunyai sahabat, yaitu sahabat yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Dan Dia mengasihi kita semua. Dia sudah mati di atas kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Kita seringkali mungkin punya sahabat, ya, dan waktu kita punya sahabat kita mungkin akrab sampai hopeng dan lain sebagainya. Seringkali kita mau berkorban untuk sahabat kita dan lain sebagainya. Tetapi belum tentu kita bisa mati untuk sahabat kita. Tetapi Yesus sudah mati untuk kita semua. Artinya jangan pernah meragukan kasih Tuhan di dalam hidup ini. Tetapi bagaimana kita berjalan di dalam bersama dengan Tuhan, supaya kasih Tuhan itu melimpah-limpah di dalam hidup ini. Karena kita tidak akan pernah cukup untuk kita mengasihi Tuhan, kita tidak pernah mampu. Karena seringkali justru kita yang lebih banyak membutuhkan Tuhan. Sebagai seorang sahabat, seringkali namanya sahabat itu pasti ada take and give, betul ya? Tapi kalau kita sama Tuhan kayaknya kita banyakkan take-nya daripada give-nya. Tuhan itu seringkali lebih rugi kalau bersahabat dengan kita semua. Betul gak? Betul apa betul nih? Betul ya? Kadang-kadang lebih rugi ya. Karena Dia senantiasa memberi di dalam kehidupan ini. Kasihnya, kemurahannya, kebaikannya. Dan kita masih minta terus. Berdoa pun masih minta lagi. Beribadah masih minta lagi dan lain sebagainya. Artinya bahwa Tuhan itu adalah sahabat yang setia. Dan kita mempunyai seorang penolong yaitu Roh Kudus di dalam hidup ini. Sehingga hari ini memang banyak di dalam dunia hari-hari ini yang kita perlu ditolong. Karena banyak-banyak kesulitan di dalam hari-hari ini. Ekonomi hari ini, dunia hari ini, ketidakpastian di dalam dunia ini. Kita butuh penolong. Dan kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua. Amin. Karena itu adalah identitas kita. Sehingga iman kita bukan dibangun tadi dengan mindset scarcity. Nggak mau kalah. Tetapi kita mempunyai identitas. Iman kita punya identitas di dalam kekristenan ini. Artinya bahwa hidupmu harus dibangun di dalam identitas bersama dengan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 5 dan sampai 8, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Saya sampai di ayat 5 terlebih dahulu. Karena itu imanmu bukan tadi iman yang scarcity, iman yang gak mau kalah. Iman yang senantiasa justru ingin maju tetapi gak mau kalah. Tetapi iman ini adalah iman yang engkau tambahkan dengan kebajikan. Artinya di dalam kebajikan ini engkau bicara bahwa di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iman itu harus memikirkan kebajikan ini, ditambahkan kebajikan. Sehingga meskipun engkau melihat situasi keadaanmu kelihatannya so negatif ya. Tadi ya scarcity kayaknya kalau nggak mau kalah. Kalau saya disakiti ya saya harus membalas. Kalau saya dirugikan ya saya harus membalas dan lain sebagainya. Saya harus mencapai garis finish lebih baik, lebih cepat daripada yang lain. Tetapi firman mengajarkan di dalam kehidupan kita, imanmu bukan iman scarcity. Imanmu iman yang ditambahkan kebajikan. Artinya engkau punya kebenaran di dalam hidupmu. Semua yang mulia, pelayananmu, keluarga yang Tuhan berikan di dalam hidupmu, itu sesuatu yang mulia, yang adil, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut
kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Sehingga engkau harus belajar menguasai setiap pikiran-pikiran ini. Kita boleh punya iman, tetapi kalau kita tidak bisa menguasai pikiran kita untuk sesuatu yang benar, yang mulia, maka iman kita adalah iman yang duniawi. Bukan iman yang kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Artinya bahwa imanmu itu harus iman yang mempunyai damai sejahtera. Kalau tadi scarcity, imannya gak mau kalah. Selalu pengen menang. Selalu pengen mengalahkan orang lain. Selalu pengen lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Mungkin mukanya bisa menunduk-nunduk, tetapi hatinya tetap pengen lebih daripada orang lain. Mungkin kadang-kadang bahasa tubuhnya bisa nunduk-nunduk, tetapi pikirannya, hatinya ingin lebih baik daripada orang lain. Inilah hal-hal yang Tuhan sedang ajarkan di dalam kehidupan kita. Supaya iman kita adalah iman yang berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab dia adalah sahabat kita semua. Amin. Yesus adalah sahabat. Inilah perjalanan iman kita. Supaya iman kita terus ditumbuhkan bersama-sama dengan Tuhan. Iman itu harus bergerak, maju. Amin. Dan iman itu juga harus tetap bekerja. Saya berikan ilustrasi sedikit ya di sini ya. Kelihatannya gambarnya ya. Ini ada satu gambar, dua gambar, tapi ini sama. Sebenarnya gambar yang pertama ini, dua orang ini sedang menuntun keledai. Dan orang banyak berbicara bahwa kok bodoh amat sih. Ada keledai tetapi tidak dipakai. Kemudian kakek dan cucunya ini naik keledai. Pada saat dia naik keledai, orang berbicara, kejam sekali. Keledai yang begitu kecil, begitu lemah dinaikin berdua. Kemudian cucunya yang naik, kakeknya yang berjalan. Orang tetap akan berbicara, dasar cucu apa? Kurang ajar, masa kakeknya disuruh jalan. Kemudian cucunya yang berjalan, kakeknya yang naik keledai. Tetaplah orang akan berbicara, itu kakek jahat sekali, masa cucunya disuruh jalan. Lama-lama keledainya yang diangkut berdua. Amin. Itu kalau di gambar sebelahnya keledainya yang marah. Yang bawa pisau ya untuk mengejar. Artinya kadang apapun yang kita lakukan dan kerjakan, selalu akan ada orang yang berkomentar. Netizen itu hari ini lebih kejam, betul? Ya, makanya semua orang sekarang kalau di Instagram, sosial media, selalu yang dilihat adalah apa kata komen dan netizennya katanya ya. Karena netizen ini di Jakarta itu ada satu restoran. Restoran ini sebenarnya cuma ayam penyet, tapi katanya ayam penyet pedas seperti netizen katanya ya, seperti bibir netizen. Artinya netizen hari-hari ini sangat pedas. Amin. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan ingat imanmu bukan ditentukan oleh netizen. Tetapi memang kita harus tetap mendengar. Tetapi imanmu ditentukan oleh firman Tuhan. Imanmu ditentukan bagaimana engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Imanmu ditentukan apa yang kau tambahkan di dalam imanmu tadi. Apakah engkau mendengar cuma netizen, apa engkau menambahkan kebajikan-kebajikan di dalam hidupmu. Amin. Karena netizen tadi bukan sedap didengar, mulia dan lain sebagainya. Tetapi engkau imanmu ditentukan oleh firman Tuhan di dalam hidupmu. Karena itu engkau harus tetap bergerak. Kita harus tetap berjalan. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, imanmu harus tetap bertumbuh. Imanmu harus tetap naik. Imanmu harus tetap lebih daripada setiap permasalahan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Imanmu harus tetap bergerak dan berjalan. Engkau tetap tumbuhkan. Meskipun tadi banyak netizen di sekitar kita semua. Amin.
Sehingga hidupmu tidak ditentukan oleh perkataan-perkataan seperti itu. Tapi hidupmu ditentukan oleh firman Tuhan. Dan inilah yang menumbuhkan setiap iman kita. Supaya kita tetap bisa bergerak dan maju. Kadangkala mungkin kita mengalami satu kesulitan. Dan kesulitan itu begitu menyesakkan. Dan kita masih belum mempunyai jalan keluar. Seringkali bisa menjadi rendah diri. Seringkali kita merasa tidak pede. Seringkali kita merasa malu dan lain sebagainya. Tetapi ingat, engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan. Perjalanan di dalam kerendahan hatimu. Amin. Perjalanan di dalam kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Perjalanan terus di dalam imanmu. Karena itu perjalanan iman. Sebab pada saat engkau berjalan bersama dengan Tuhan, imanmu itu tidak ditentukan dengan bagaimana situasimu hari ini sebenarnya. Bukan pada saat mungkin imanmu sedang kuat, sedang hebat, sedang luar biasa. Bahwa kalau engkau berdoa, pasti janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu, belum tentu juga. Sebab ini perjalanan iman. Artinya di dalam setiap perjalanan iman ada janji Tuhan yang akan digenapi di dalam setiap hidupmu. Di dalam setiap musim kehidupanmu. Baik mungkin engkau sedang kuat imanmu, mungkin engkau juga bisa sedang lemah, mungkin engkau di dalam satu sakit, penderitaan dan lain sebagainya. Tapi di dalam setiap musim kehidupan ada janji-janji Tuhan yang akan engkau genapi. Tapi apakah imanmu percaya kepada Tuhan? Apakah imanmu tetap teguh bersama dengan Tuhan? Apakah imanmu tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan? Supaya janji Tuhan itu digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sebab Tuhan mempunyai janji-janji di dalam kehidupan kita semua. Tuhan punya rencana pribadi, Tuhan punya janji di dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi bagian yang kita harus bisa genapi di dalam perjalanan iman kita. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan apa yang akan terjadi. Lihat dunia hari ini semua gampang berubah. Ya, tiket pesawat harganya gampang berubah hari-hari ini. Betul? Tapi yang pasti terus lebih mahal terus. Kenapa? Karena mungkin bensinnya itu lebih mahal, dolarnya lebih mahal, semua lebih mahal. Hari-hari ini semua lebih mahal. Makan bisa lebih mahal dan lain sebagainya. Yang penting iman kita jangan jual mahal. Amin. Iman kita harus tetap adalah iman yang bergantung kepada Tuhan. Iman yang tetap melihat perkara-perkara Tuhan di dalam hidup ini. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini. Tuhan itu menyayangi kehidupan kita. Apapun di dalam perjalanan iman kita, Tuhan sedang menarik kehidupan kita. Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Dia sedang menarik kita dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita semua. Tetapi seringkali kita tidak menyadari. Dan supaya kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sebab imanmu adalah iman di dalam kodrat ilahi. Iman yang harus berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam kuasanya, kasihnya, kekudusannya, engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu yang sudah Dia anugerahkan. Dan supaya tadi apa? Supaya ada janji-janji yang harus kita genapi di dalam perjalanan iman kita. Sebenarnya Tuhan memberikan kita satu kondisi situasi, itu bukan karena Tuhan sedang hanya menguji kita. Atau seolah-olah banyak orang hari-hari ini, netizen hari ini berbicara, mungkin Tuhan sedang menghukum kita dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi supaya kita bisa berjalan di dalam iman kita bersama dengan Tuhan.
Dan supaya engkau bisa melihat janji Tuhan di dalam hidupmu. Apapun setiap musim kehidupanmu, engkau tetap bisa melihat janji Tuhan digenapi di dalam kehidupanmu itu. Kodrat ilahi yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita, yaitu Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Artinya kodrat kita adalah iman kita harus berakhir dengan kasih. Iman tidak selalu berakhir dengan jawaban. Betul ya? Banyak orang yang juga berdoa. Memang kita tetap berharap kepada Tuhan. Tapi iman tidak selalu menghasilkan jawaban. Tapi iman harus berakhir dengan kasih. Iman harus lebih bahwa kalau apapun itu kita belajar mengasihi Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan. Dan bukan hanya itu. Kasih Tuhan akan melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Artinya dia yang memberi kehidupan ini semua. Sehingga bukan hanya kita yang belajar mengasihi, tapi Tuhan juga akan memberikan yang berlimpah-limpah di dalam hidup ini. Karena itu adalah kodrat ilahi Allah. Dan kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahinya. Sehingga imanmu adalah iman yang berjalan di dalam kasih itu. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Amin. Nah itulah Abraham juga. Abraham dipanggil keluar sampai dia diminta mempersembahkan anaknya yang tunggal. Di dalam firman itu dikatakan yang kau kasihi, engkau persembahkan. Artinya perjalanan iman adalah perjalanan kasih. Perjalanan iman kita adalah perjalanan bagaimana hidup di dalam kasih ini. Baik itu kita mengasihi keluarga kita, baik itu mengasihi rekan sekerja Allah kita, teman-teman sepelayanan kita, itu adalah perjalanan kita. Apakah iman kita ini bertumbuh di dalam kasih? Apakah hari ini justru menjadi tawar? Apakah hari ini justru menjadi dingin? Ya, maka tadi kalau pagi kita minum katanya kalau es teh itu jangan udah tawar, dingin, ya kan? Artinya bahwa kasih itu sudah bisa menjadi tawar dan akhirnya kasih itu menjadi dingin. Tetapi Tuhan ingin supaya iman kita berjalan. Semakin hari kasih itu melimpah-limpah di dalam hidup ini. Amin. Apapun setiap musim kehidupan kita. Karena itu adalah kodrat ilahi yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Allah adalah terang. 1 Yohanes 1 ayat 5. Di dalam dia tidak ada kegelapan. Memang dari kita masih banyak yang belajar, berjuang, dan kadang kita bisa jatuh, tapi kita bangun kembali. Kita bisa salah, tetapi kita bangkit kembali. Kita mungkin bisa mengambil keputusan yang tidak baik, tapi kita belajar memperbaiki. Karena ada terang di dalam hidup ini. Engkau tidak terus hidup di dalam kegelapan. Terang itu ada di dalam hidup ini, yaitu Tuhan. Kalau hatimu ada hati Tuhan, maka terang itu akan terus bersinar di dalam kehidupan kita. Meskipun kita mungkin masih banyak melakukan hal yang bisa salah. Dan bisa banyak hal yang kita lakukan tidak tepat. Tapi kalau terang itu ada, dia akan terus menerangi kehidupan kita. Sehingga gelap itu tidak lagi bisa hidup di dalam kehidupan hati kita. Tetapi apakah kita mau membiarkan Tuhan, mengizinkan Tuhan supaya hati Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Itu kodrat ilahi sebenarnya yang Tuhan berikan, yang sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita semua. Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa yang kita lihat itu sementara, semuanya sementara. Apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, semuanya sementara. Makanya Tuhan bicara bahwa engkau harus menyembah dalam roh, artinya ada kekuatan Tuhan di dalam hidupmu. Ada kasih Tuhan yang lebih besar daripada mungkin penderitaan kita. Kasih Tuhan yang lebih besar dari kesulitan kita. Kasih Tuhan yang lebih besar dari setiap ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Karena dia adalah roh di dalam hidup ini. Dan itu adalah kebenaran di dalam firman Tuhan. Makanya firman itu harus bisa menjadi gembala di dalam hidup kita semua. Amin. Mungkin banyak berita hari-hari ini. Banyak prediksi, banyak forecast dan lain sebagainya, analisa semua dan lain sebagainya.
boleh kita baca. Tapi tetaplah ada kebenaran firman Tuhan. Belajarlah terus mendekat kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan. Sehingga hari ini, apakah iman kita masih iman yang mendengar suara Tuhan? Apa justru karena saya nggak peduli, saya nggak apa-apa, yang penting saya sudah beribadah, saya sudah memuji Tuhan, saya sudah baca firman Tuhan, yang penting saya sudah melakukan kebaktian. Kita tidak lagi rindu untuk kita mendengar suara Tuhan. Tapi iman yang berjalan bersama dengan Tuhan adalah yang mendengar. Makanya pada saat Abraham diperintahkan Tuhan, dia mendengar, ya Tuhan. Artinya dia mendengar. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau kalau kita nggak mendengar? Memang di dalam firman itu kita baca, kita lakukan. Tetapi engkau harus punya kerinduan untuk terus dengar suara Tuhan. Amin. Supaya dia bisa menuntun setiap hidup kita semua. Karena hidup ini adalah perjalanan iman. Kadang-kala kita mendengarkan suara hati kita lebih besar, lebih keras. Apalagi suara sakit hati kita, suara marah kita, kecewa kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita dan lain sebagainya. Memang itu kadang-kadang keras sekali. Tapi ingat, Allah adalah roh. Sebab roh yang ada di dalam hidupmu, yaitu roh Tuhan, lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Artinya roh itu akan terus bisa memberikan kekuatan di dalam hidup ini. Tetapi apakah engkau mau membuka hatimu supaya engkau bisa menerima kodrat ilahi di dalam hidupmu ini? Yesaya 41 ayat 20, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakan. Amin. Kenapa seringkali kita berjalan dalam iman yang kelihatannya kita menghadapi suatu situasi yang mustahil, situasi yang begitu sulit di luar kemampuan kita, supaya engkau bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Dan supaya orang bisa melihat dan mengetahui dan memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya ini. Sebab kita mungkin sudah tidak mampu, tidak bisa lebih besar daripada apa yang bisa kita kerjakan. Justru disitulah imanmu harus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena dialah yang memberikan kemampuan, kekuatan di dalam hidup ini. Bagaimana nanti Tuhan akan membuat semuanya. Makanya itu tadi bilang, bahwa perjalanan imanmu adalah perjalanan bagaimana engkau mengenapi janji firman Tuhan. Hari-hari ini semua. Setiap kita Tuhan punya rancangan di dalam hidup ini semua. Tapi setiap kita dipanggil untuk mengenapi setiap janji Tuhan di dalam hidupmu. Saya tidak tahu apa masalah setiap kita masing-masing. Saya pun punya banyak yang saya gumulkan, permasalahan dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya percaya, ada janji Tuhan yang harus saya genapi di dalam perjalanan iman ini. Kalau saya kelewat, ya bukan janjinya yang tidak setia, tetapi karena kita yang tidak taat dan setia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Supaya iman yang kau jalani ini bisa melihat janji Tuhan yang hidup. Amin. Kenapa bisa hidup? Karena ini bisa menjadi satu hal terobosan di dalam hidupmu. Sesuatu yang kadang-kala jangan sampai kita sudah menjadi orang Kristen yang lama. Kita punya iman percaya. Tetapi pada saat kita mengenapi janji firman Tuhan, kita menjadi biasa-biasa saja. Sebab iman kita adalah iman yang menjadi penakluk dan pemenang di dalam hidup ini. Seringkali kadang-kadang kita merasa sudahlah biasa, nanti juga mungkin bisa gak terjadi. Imannya saja sudah gak yakin. Makanya seringkali seberapa besar imanmu? Ya ini bukan bercanda, tapi gini ya, imanmu sebesar cita-citamu. Kalau engkau gak yakin di dalam imanmu, ya itu yang memang engkau akan terima di dalam setiap kehidupan kita. Tapi iman bukan memaksa Tuhan. Tapi iman percaya bahwa Tuhan sanggup di dalam hidupmu. Bahwa engkau mempunyai Tuhan yang hidup di dalam kehidupanmu. Janjinya itu hidup di dalam kehidupanmu. Sehingga engkau harus menuliskan janji-janji firman Tuhan yang hidup terus di dalam loh hatimu. Amin.
Saya akan tutup dengan satu kesaksian. 1 bulan yang lalu, pada saat di hari Minggu, tanggal 12, setelah ibadah kedua di BES Jakarta, saya diberikan informasi WhatsApp bahwa kakak perempuan saya yang tinggal di Singapura, pada saat itu sedang melayani di Tanjung Pinang, meninggal dunia. Dia masih berumur 48 tahun. Kakak saya perempuan ini memang tidak menikah, tidak mempunyai anak. Singkat cerita, kakak saya perempuan ini sebenarnya di tahun 2000 awal, dia itu sangat suka dengan bahasa. Dan dia belajar bahasa Perancis selama 3-4 tahun. Dan dia ingin ke French. Tetapi pada saat dia selesai kuliah, dia ingin ke French, duitnya nggak cukup. Karena uangnya nggak cukup, pada saat itu yang cukup bisanya ke China, ke Shanghai, tahun 2002. Pada saat itu China belum begitu mahal, tahun 2002. Di sanalah tahun 2002, dia mulai sekolah bahasa Mandarin, dia berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan begitu luar biasa, saya melihat dia menjadi seorang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena background kita dulu bukan orang yang mengenal Tuhan. Dia mulai mencintai, mengasihi Tuhan. Dia memulai pelayanan dengan waktu itu gereja bawah tanah di China. Pada saat itu tahun 2002 sampai 2007. Begitu masifnya, begitu luar biasanya. Tapi juga deg-degannya begitu luar biasa pada saat itu. Karena mereka dikejar-kejar dan lain sebagainya. Dan itu bukan menyurutkan tetapi membangkitkan setiap imannya dia. Saya tahunya bagaimana. Sebenarnya saya itu nggak begitu dekat. Karena sulit kadang-kadang di dalam pelayanan dia itu. Kadang 3 minggu bisa nggak dihubungin. Nanti muncul lagi dan lain sebagainya. Tapi pada waktu kemarin meninggal saya membereskan banyak barangnya di Singapura. Saya melihat banyak di dus-dus semua dan lain sebagainya, itu diary-nya dia. Dan dia menulis diary itu dari tahun 2000. Begitu banyak. Diary itu. Diary itu sampai sekarang belum saya baca semua. Tapi saya baca ada sudah 1-2. Saya melihat memang gak tiap hari, tapi setiap minggu dia selalu menulis. Bagaimana pergumulan dia dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan menguatkan dia kembali. Dia menuliskan firman itu di dalam loh hatinya dia terus. Saya melihat bagaimana dia bangkit kembali. Di dalam ketakutannya, kekhawatirannya dan lain sebagainya. Ya. Karena pada saat dia pergi itu single fighter, tidak ada biaya dan lain sebagainya. Dan dia berjuang di dalam perjalanan imannya bersama-sama dengan Tuhan. Selama 5 tahun dia di Shanghai, dia diberikan visi yang baru, dia ke India, ke daerah slum area. Kakak saya ini perempuan, tapi dia ini cukup hygiene sebenarnya, menurut saya cukup hygiene. Dibandingin, maksudnya kalau saya kelihatan lah dia ya, namanya perempuan dan kok bisa gitu loh ke India yang slum area. Kita makan sedikit aja mungkin bisa keracunan sudah ya. Tapi dia mengajar anak-anak kecil di Sunday School itu. Dia belajar terus sambil dia menyelesaikan sekolah psikologi S2-nya dia. Setelah dia S1 di China, dia S2. Tapi Tuhan tetap menyertai, saya melihat. Dengan biaya sendiri tetap menyertai, saya lihat. Sampai dia selesai S2 di psikologi dan lain sebagainya. Dia selama 3-4 tahun di slum area, sampai akhirnya Tuhan memindahkan dia di Singapura, tahun 2011. Kita senang karena lebih baik dan lebih dekat. Tapi pelayanan sama, dia kadang ke Nepal, ke India dan lain sebagainya. Dan sama, kadang-kadang 3 minggu gak bisa dihubungin dan lain sebagainya. Makanya kemarin pada saat dikabarin bagi kita mungkin biasa. Tetapi ternyata memang meninggal. Dan saya melihat bagaimana di dalam diary itu dia tulis terus. Bagaimana dia berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap kelelahan, keletihan, kadang-kadang keputusasaan. Bahkan di India saya melihat catatannya dia. Dia ada sedikit jatuh cinta kepada seorang teman pelayanannya dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang saya lihat sampai saya cukup tersentuh dan menangis. Dia berdoa sama Tuhan. Bukan tanya Tuhan ini dari Tuhan apa enggak.
yang dia tulis begini. Jangan sampai hati dia lebih mengasihi pasangannya daripada Tuhan. Kalau itu membuat dia lebih tidak bisa mencintai Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik buat dia. Makanya dia dipindahkan ke Singapura. Saya melihat setiap tahap dia perjalanan iman, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai dia merintis pelayanan dalam anak-anak di Singapura yang berkebutuhan khusus. Di Singapura pelayanan itu dengan 60 anak dan lain sebagainya. Di tahun 2023 dia mengambil master teologi di Singapore Bible School. Pada saat itu dia berbicara sama saya, dia akan berhenti bekerja karena Tuhan bilang dia harus sekolah lagi. Saya bilang Singapura itu mahal, kalau nggak kerja gimana? Tapi dia bilang Tuhan sudah mencukupkan. Akhirnya sampai tahun 2025 kemarin dia lulus. Banyak orang yang berbicara kenapa justru dia sekarang sedang lebih siap dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan panggil. Setiap waktu itu datangnya dari Tuhan. Tidak ada waktu yang bisa kita tentukan. Semua waktu Tuhan sudah tentukan. Tapi satu hal yang saya pelajarin, bahwa janji firman Tuhan itu ditulis di dalam setiap hatinya. Semakin hari dia semakin menjadi orang yang lebih simpel. Sehingga pada saat saya kemarin membereskan juga Intanjung Pinang, dia itu hanya membawa, kalau pelayanan hanya membawa satu tas. Saya itu bingung kadang-kadang, perempuan itu bawa satu tas ransel. Kita yang laki aja kadang-kadang bawa koper. Takut ketinggalan ini dan itu. Dia hanya membawa ransel. Tetapi itulah bagaimana saya melihat. Tuhan memang mengasihi dia. Tetapi bagaimana dia juga mencintai Tuhannya. Bagaimana dia belajar mengasihi Tuhannya. Dengan segenap kekuatannya, segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap waktunya. Dan saya melihat dari tahun 2002 sampai kemarin tahun 2026, 24 tahun. Saya melihat perjalanan, saya melihat bagaimana Tuhan tetap mengiringi setia di dalam kehidupan dia. Dia bekerja sebenarnya hanya mencukupkan kehidupan dia. Tapi saya melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Bahwa Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita semua. Sehingga hari ini di dalam kehidupanmu, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Jangan sampai permasalahan kita, pergumulan kita membuat kita tenggelam. Di dalam kesedihan, kesusahan, bahkan seolah-olah kita punya iman tetapi hati kita sudah mati untuk Tuhan. Karena itu di dalam Mazmur 69 ayat 33. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Amin. Sehingga hari ini biarlah hatimu hidup kembali. Engkau punya iman, tapi hatimu harus hidup untuk Tuhan. Engkau gak harus mati untuk Tuhan, Tuhan sudah mati untuk kita. Tapi hari ini hatimu harus hidup untuk Tuhan. Amin. Hatimu harus hidup. Engkau katakan pada dirimu, hatiku harus hidup untuk Tuhan. Hatiku harus hidup untuk Tuhan. Dan engkau katakan sebelah kanan kirimu, hatimu harus hidup untuk Tuhan. Amin. Hatimu harus hidup untuk Tuhan. Hatimu harus hidup untuk Tuhan. Hari ini Tuhan sudah memberikan iman. Tetapi hatimu harus hidup untuk Tuhan. Punyalah kasih yang lebih besar. Amin. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Lebih besar dari kesulitan kita. Lebih besar daripada penderitaan kita. Supaya hatimu hidup kembali. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan firman-Mu di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami semua. Sehingga hari ini Tuhan Engkau memanggil kami bukan hanya untuk percaya. Tetapi supaya iman kami menjadi iman yang menaklukkan. Iman yang pemenang. Supaya iman kami terus hidup Tuhan.
dan hati kami semua terus hidup Tuhan. Supaya kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan kembali Tuhan. Yang sedang mungkin di dalam satu kebimbangan, biarkan iman mereka teguh kembali Tuhan. Yang pada saat mereka hari ini hati mereka padam, biar hati mereka hari ini Tuhan hidup kembali Tuhan. Supaya kasih Tuhan melimpah-limpah di dalam hidup ini Tuhan. Supaya iman mereka akan mengenapi setiap janji Tuhan di dalam hidup mereka semua. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami sudah berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman yang sudah kami dengar menjadi peneguhan di dalam setiap kami bahwa Engkau Allah yang memiliki hidup kami. Allah yang berdaulat, Allah yang sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Allah yang membuka jalan dalam setiap kesulitan persoalan dalam hidup kami. Allah yang mampu dan sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Allah yang sanggup membuat hidup kami boleh memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Bersyukur, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Engkau memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau tahu, Engkau mengerti, Engkau peduli, Engkau memperhatikan setiap persoalan masalah mereka semuanya. Kami menyerahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan yang boleh membuat kemenangan buat setiap mereka. Dan itulah kerinduan kami Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami rindu Tuhan berkati setiap kami. Kami sebelumnya juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia bagi para hamba Tuhan. Dengan para jemaatnya, biarlah mereka boleh menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja Tuhan boleh dipenuhi dengan jemaat yang tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami semuanya yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan kiranya Tuhan menerima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum ada kesempatan untuk memberi. Tuhan balas kebaikan hati mereka, kerelaan hati mereka. Jaga, lindungi, sertai, berkati setiap kami Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, di dalam keuangan kami, dalam kesehatan kami, dalam rumah tangga kami, dalam masa depan kami semuanya, anak-anak kami semuanya, bahkan di dalam rohani kami Tuhan. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa-dosa kita. Dan yang telah bangkit pada hari yang ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Di
Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan iman kita tidak sia-sia. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Seorang kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Bersama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya bersama berkata, amin. Jalanmu bagi setiap kami. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan tak terbatas Tuhan, tak terbatas. Aku percaya jalanmu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang Kau tunjukkan kepada kami selalu.